Silakan tanya apa saja. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika ia dalam kapasitas sebagai presiden menerima 6 orang jurnalis dari media nasional yang ingin mempertanyakan terkait dengan kinerja Presiden Prabowo selama hampir 200 hari kerja. Apa yang selama ini kita selalu bangun sebagai image dari seorang Prabowo yang adalah militer yang menjalankan karirnya secara baik dan penuh dengan prestasi, kita justru menemukan sebuah catatan lain bahwa seorang Prabowo adalah memiliki gaya militer yang cair sekali. Inilah catatan yang saya ingin bagikan dalam kesempatan diskusi kali ini, bahwa ada gaya militer yang cair yang hendak ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam hal ia membuka kesempatan pada semua awak media yang merupakan platform dalam rangka memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya tentang banyak hal, termasuk terkait dengan undang-undang Polri dan TNI yang menjadi polemik dalam diskusi di masyarakat luas. Bagaimana kita membincang fakta dari pernyataan Presiden Prabowo, silakan tanya apa saja. Inilah gaya militer yang cair yang ditampilkan oleh seorang Prabowo Subianto. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, seorang Presiden Prabowo dalam image yang tergambar tentang dirinya, kebanyakan kita memiliki pandangan yang sama, bahwa sebagai seorang militer yang berkarir sangat baik dan cenderung cemerlang, maka Prabowo adalah orang yang biasanya menampilkan cara berpikir yang taktis dan teknis. Dan karena itu, apa yang dibangun sebagai image seorang militer atau berlatar belakang militer itu adalah orang yang kaku, orang yang tidak bisa diajak kompromi dalam beberapa hal, itu justru terbantahkan. Karena citra yang tergambar dari seorang Prabowo adalah bahwa ia seorang militer tetapi mampu menampilkan gaya kepemimpinan yang cair, dan itu sekaligus menepis pandangan-pandangan sebelah mata bahwa seorang Prabowo karena berlatar belakang militer, maka ia cenderung untuk menampilkan gaya kepemimpinan yang militeristik. Dan inilah yang kemudian tersusun sebagai gambaran yang umum diterima sebagai kebenaran. Dan karena itu Prabowo sekaligus menjadi orang yang diuntungkan tapi juga dirugikan, karena biasanya gaya kepemimpinan yang militeristik itu adalah gaya kepemimpinan yang sangat kaku dan tidak bisa cair untuk berbagai macam urusan. Tetapi ketika Presiden Prabowo menerima awak media untuk mewawancarai apapun wawancara dan pertanyaannya, ada kata yang menarik yang justru membuat kita menemukan sebuah titik sambung yang lain, bahwa Prabowo adalah seorang presiden yang berkarir militer sangat moncer, tetapi ia adalah militer yang sangat cair dalam berbagai macam hal yang ingin ia tampilkan agar ada kesehatian dan juga ada pandangan yang sama yang tidak harus diselimuti oleh pakem-pakem yang membuat jarak di antara awak media yang mewawancarainya, termasuk dengan sosok Presiden Prabowo Subianto. Inilah yang mungkin tergambar dari kata-kata Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa silakan tanya apa saja, saya akan memberikan klarifikasi. Jadi teman-teman, klarifikasi yang dibuat oleh
Presiden Prabowo itu sangat penting karena muncul rumor yang berkembang liar di media-media virtual kita bahwa Presiden Prabowo adalah sosok presiden yang arogan dan menggunakan tangan besi dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang sekarang berada di tangannya karena ia adalah presiden yang definitif, yang aktif hari ini. Ini yang kemudian ditepis oleh Presiden Prabowo Subianto dan terkonfirmasi oleh apa yang dinyatakan salah satu yang hadir dalam wawancara itu adalah Najwa Shihab. Ia salah satu awak media yang seringkali menjadi rujukan dalam berbagai macam kesempatan untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang sangat otoritatif. Ia mengatakan bahwa kita mendapatkan banyak hal yang justru membalik image yang selama ini ditampilkan tentang Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tidak kompromi dalam banyak hal. Memang betul, pemimpin harus tidak kompromi pada hal-hal yang tidak baik, yang jelek, yang mengganggu jalannya pemerintahan yang sedang dipimpinnya. Tetapi maksudnya adalah kekakuan-kekakuan yang membuat sebagai seorang presiden karena ia berlatar belakang militer, maka ia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai presiden mampu sedekat yang digambarkan oleh Najwa Shihab bahwa tidak ada jarak di antara awak media dengan Presiden Prabowo. Semua diberi keleluasaan dan kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik luas tentang banyak hal, termasuk hal-hal yang kontroversial terkait dengan situasi politik dan demokrasi di tanah air kita, termasuk polemik di seputar Undang-Undang TNI dan Polri yang membuat TNI bisa memiliki rentang jangkauan pengabdian tidak hanya dalam bidang militer tetapi dalam bidang sosial politik dan hal-hal yang selama ini oleh undang-undang yang lama itu telah membuat militer itu masuk dalam barak-barak seiring dengan semangat reformasi untuk membarakkan militer agar mereka tidak punya apa yang selama Orde Baru disebut sebagai dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI itu berarti amanah yang diberikan oleh undang-undang agar seorang militer aktif bisa menduduki pos-pos jabatan yang merupakan jabatan dalam jabatan-jabatan politik atau jabatan publik. Apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini mampu memberikan keteduhan dalam rangka kita melihat siapa sosok yang bernama Prabowo, bahwa ternyata ia adalah sosok yang sangat humble, sosok yang sangat humanis, dan kita menemukan sebuah citra dari seorang Prabowo sebagai militer yang aktif, tetapi ia militer yang pernah aktif dengan prestasi yang luar biasa, tetapi ia mampu menampilkan diri sebagai seorang yang berlatar belakang militer namun cair dalam banyak hal, sehingga menerima awak media untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap sebagai hal yang krusial yang harus diketahui oleh masyarakat luas terkait dengan isu-isu yang tentu tidak memudahkan bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa menjalankan tugas pemerintahan ini di tengah-tengah situasi Indonesia yang tidak baik-baik saja.